a Saturday night in the summer. Sundown in the Kembali lagi di Karawang Education Fair 2021 SMA Negeri 1 Karawang. Setelah di podcast sebelumnya kita bahas kilas balik dan persiapan KEF, kali ini bakal ada 3 kakak-kakak kece alumni KEF yang bakalan membagikan pengalaman perkuliahan mereka. Wah, pasti bakal seru nih. Gak perlu lagi banyak basa-basi kayaknya. Yuk kita simak langsung. Dan ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya. Masih dalam rangkaian Karawang Edu Fair 2021 SMA Negeri 1 Karawang. Ini setelah tadi di part pertama bersama 2 narasumber hebat, sekarang juga nggak kalah nih di part kedua, kedatangan juga narasumber-narasumber yang kece-kece ya, masih muda dan bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman semua ya. Kita perkenalan dulu dong di sini dulu. Kita kenalan ke teman-teman. Oke, halo semuanya, nama gua Hadi, gua dari Unpad, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan semuanya, nama gue Ivan Maximilian dari Universitas Indonesia, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2019. Halo semuanya, perkenalkan gue Ijaz Alhadi, gue dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti semester 3 saat ini. Oh, ya, jadi ini teman-teman ini merupakan semuanya tuh angkatan dari alumni SMA 1 Karawang ya, betul, tapi iya. beda angkatan atau angkatan gimana? Sama semua. Semua satu Kita angkatan. bertiga satu angkatan. Satu angkatan. Tapi memang ketika kuliah kalian berbeda ya. Bisa. Iya. Oke. Ini menarik banget ya temanya. Kenapa harus kuliah, atau kuliah itu penting nggak sih gitu? Atau kuliah itu nggak penting dalam tanda tanya? Kita ngobrol-ngobrol soal sejarah latar belakang mereka masuk kuliah. Jadi awalnya apakah jurusan yang sekarang sekarang masuk ini apakah memang cita-cita atau sebelumnya ada jurusan lain juga, mungkin bisa cerita tadi. Mungkin aku dulu kali ya. Nah, boleh. Cerita. Nah, kalau aku dulu kelas 12, di mana anak-anak itu masih pada galau-galau kan, bingung. Aduh, gue mau kemana nih? Gue mau kuliah atau gue lanjut kerja? Nah, banyak yang kalau waktu zaman gue tuh banyak bilang lebih penting tuh ikut kedinasan dulu, karena orientasinya langsung kerja kan. Nah, terus kayak banyak bilang kuliah itu nggak penting lah gitu. Terus akhirnya gue mikir, tapi kenapa banyak yang kuliah juga yang sukses ya, maksudnya gitu. Sebenarnya rezeki orang pasti beda-beda kan. Nah, akhirnya gue memutuskan, karena gue orangnya bebas gitu loh mas. Iya, iya. Gak bisa dikekang dengan Iya. Pengen keinginan sendiri aja gitu ya. Betul. Nah, akhirnya kayak gue lebih minat ke kuliahan deh. Akhirnya gue kejar lah ke Unpad, dan ternyata worth it sih menurut gue. Ntar Jurusan apa? di HI. Hubungan internasional. Iya. Kalau Akang? Kalau dari gue pribadi sih, kuliah itu sekarang kayak udah sekolah wajib, next step dari SMA gitu. Karena melihat persaingan sekarang gitu, semua orang pendidikannya udah tinggi-tinggi semua gitu. Jadi kalau rasanya kita nggak menempuh pendidikan lebih lanjut, itu kayaknya bakal ketinggalan jauh sih semua orang gitu. Dan masalah di dunia perkuliahan, kayak orang yang takutin masalah uang, terus masalah pelajarannya gimana, itu secara pribadi sekarang pemerintah semua juga sudah bisa setiap universitas juga punya fasilitas-fasilitas bantuan biaya, asrama segala macam. Jadi kuliah itu memang disediakan buat kita belajar lebih lanjut, buat menimba ilmu lebih tinggi lagi. Jadi nggak usah khawatir lah. Dengar-dengar kemarin baru pernah di Thailand. Udah lama sih, udah 2-3 tahun lalu. Ya, ini saya kasih tahu teman-teman, ini siapa tadi namanya saya lupa. Ivan itu salah satu atlet catur. Iya. Dan sudah prestasi di Jawa Barat juara 1. Terus kemarin di Thailand itu kejuaraan apa sih? Jadi itu 2017 ya kalau nggak salah, itu ada Bangkok Open. Jadi itu turnamen terbuka. Ya kurang lebih ada 200-300 peserta sih. Keren ya, sampai ke tingkat internasional.
sekarang ini nih, yang ini keren banget. Saya awalnya pertama kali ngelihat si siapa namanya saya lupa. Ijaz itu kayak orang timur, tapi ternyata dia bener katanya timur, Cikarang Timur katanya. Ini yang punya Kampung 3 ya, tempat wisata ini namanya. Oke, ceritain dong gimana kamu kuliah, terus awalnya gimana gitu. Oke. Pada dasarnya setiap orang itu punya struggle. Setiap orang punya perjuangan. Mungkin dari sisi pribadi saya sendiri terkait kuliah ini ya. Pada dasarnya setiap orang harus meningkatkan taraf hidupnya sendiri gitu. Dari segi pemikiran, dari segi kualitas hidup, bahkan dari sumber daya manusia itu sendiri. Pada dasarnya ketika kita ingin melakukan suatu peningkatan taraf hidup ke depannya gitu, tentunya harus diimbangi dengan pendidikan yang baik. Mungkin seperti apa yang dikatain Ivan tadi benar. Ketika ya kita tahu bahwa ketika kita lulus SMA, step antara selanjutnya kuliah atau bekerja itu kan suatu pilihan gitu. Namun ketika kita melihat kuliah itu merupakan suatu hal yang mayoritas kita lakukan oleh semua orang, dan itu kadang dijadikan acuan untuk kedepannya gitu. Namun satu hal yang harus kita pikir, pada dasarnya kuliah itu bukan menunjukkan kita hanya menunjukkan kita bahwa kita pernah belajar, bukan menghentikan kita, berarti bukan untuk berpikir gitu. Pada dasarnya seperti itu sih. Mungkin kedepannya kuliah ini bisa menjadikan diri kita itu menjadikan produk yang mempunyai branding tersendiri terkait kita gitu. Di satu sisi kita ingin menjadi orang yang lebih general atau lebih spesialis. Pada dasarnya ketika kita kayak Hadi mungkin mengambil hubungan internasional, Ipan teknik elektro, saya sendiri fakultas hukum, tentunya kita kan menentukan suatu spesialis dalam dirinya sendiri. Jadi menurut saya kedepannya mungkin dengan kita kuliah itu bisa menunjukkan bagaimana kita bisa bertempat untuk kedepannya gitu sih. Aktivis ya, kelihatan aktivisnya ya. Anak hukum banget. Bicaranya tuh penuh dengan kehati-hatian. Karena takutnya ketika keceplosan nanti bisa jadi perkara hukum ya. Aja. Terus ini kan kuliah semester, sekarang berarti sudah semester 3. Semester 3. Pandemi dong, kuliahnya online. Oke. Biasanya tuh kalau ya kan saya juga pernah kuliah. Anak-anak baru kuliah itu kan baterainya masih kenceng banget nih, masih full nih ya kan. Ikut sono sini. Di kuliah ikut apa? Ikut BEM. Ikut BEM, anggota BEM. Tapi masih baru dong ya? Udah staff. Dulu kemarin magang. Tahun kemarin tuh magang. Sekarang jadi staffnya. Jadi udah 2 tahun lah. Gaji berapa? Magang soalnya. Kalau Kalau saya lebih ke organisasi ilmiah sih, IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. wajah kamu tuh kayak rumus ya? Enggak bener, lihat dia tuh wajahnya tuh kayak rumus gitu. Udah kelihatan banget ya, jurusan saya elektro, ya kan mainannya catur, ya kan organisasinya organisasi ilmiah gitu. Otakku insecure. Aku nggak ngerti ini. Bisa-bisa bentar lagi tuh otakku gosong, kalau ada bau-bau gosong itu bau otak saya ya. Kalau kamu ikut apa? Oke, kalau saya sendiri sih di satu sisi biar menghemat keuangan saya ketika di kuliah, mungkin satu sisi sebuah pilihan itu ikut seminar-seminar. Pada dasarnya ya, karena seperti yang harus kalian teman-teman tahu, ketika kita kuliah itu banyak seminar-seminar gratis yang bisa kita dapetin, dan disitunya tentu banyak orang-orang besar yang bisa sharing bareng sama kita. Nah ini kita punya jaringan dong ya? Iya, tentu. Di situ kita bisa dapat relasi, dapat ilmu juga, dapat makan juga. Oh itu yang penting. Yang terpenting itu untuk menghemat keuangan, nyari-nyari gratisan kayak gitu ya? Ya mungkin dari satu sisi secara eksternalnya seperti itu, tapi di satu sisi juga di internalnya mungkin kita bisa ikut ormawa-ormawa yang ada di kampus gitu. Karena di situ juga tentunya kuliah bukan tentang mencari ilmu, tapi juga mencari relasi juga kan di satu sisi. Cari jodoh juga dong, setuju nggak sih? Ya, itu bisa lah, nanti, bisa itu dipertimbangkan. next. Tapi Oke. ya mungkin kurang lebihnya kita jangan istilahnya bahasa kuliahnya itu jangan kupu-kupu lah, kuliah pulang, tapi satu sisi diselingi dengan kegiatan-kegiatan aktif juga sih. Intinya tuh gini, jadi kuliah itu sebagai mahasiswa kita nggak harus kelas terus pulang ke kosan, misalkan begitu terus monoton dunia kan. Jadi kayak kalau di denyut jantung itu kan lurus ya garisnya kan. Jadi kita bisa kehidupannya bisa mati dengan arti yang lain gitu kan. Oke, ini pasti teman-teman di adik-adik kita yang lagi lihat ini lagi nonton, pasti kan juga punya keinginan motivasi, apalagi teman-teman ini bertiga dari kampus-kampus yang terkenal, kampus-kampus yang siapa sih orang nggak tahu gitu kan. Unpad, Trisakti, terus UI gitu kan. Pesan buat adik-adik semua yang memang pengen kayak teman-teman ini gimana sih, atau jangan-jangan dulu juga pernah ikut
salah satu ini juga ya, camp juga apa gimana gitu jadi kasih pesan ke teman-teman gitu yang pengen kuliah gitu. Siapa dulu? Dari saya dulu. Dari ini nggak Ivan dulu. gantian. Oh, dari Ivan. Yang paling ngejering. Jadi kuliah itu pada dasarnya bukan cuma kita belajar lagi ya, karena kayak kita SMA kan. Kalau umumnya anak SMA kan kita belajar, pulang main gitu, besok sekolah lagi rutin gitu terus. Tapi di kuliah ini kita lebih ke mengembangkan diri lebih jauh lagi. Selain mengembangkan ilmu, kita mengembangkan diri, bertemu orang banyak, ketemu dosen. Ya kadang-kadang sekali-kali juga kita bisa ketemu pimpinan-pimpinan perusahaan gitu kan, dari seminar-seminar gitu kan. Itu salah satu hal penting juga. Dan sekarang informasi udah banyak ya kan menurut saya. Jadi kita bisa lihat di internet, kita bisa cari tahu sendiri gitu. Dan sebagai salah satu wadah buat mencari informasi juga ada Karawang Edu Fair gitu. Sebagai salah satu peserta beberapa tahun ke belakang bisa datang, kita bisa ngelihat berbagai macam universitas gitu berkumpul di satu tempat, kita bisa nanya-nanya, kita bisa cari tahu gimana sih kuliah itu di kampus mereka ngapain aja gitu. Itu menurut saya suatu hal yang sangat bermanfaat gitu, buat pribadi saya dan juga mungkin buat orang banyak gitu. Dan dari situ kita bisa mengambil pilihan gitu, kita bisa melihat orang-orang yang berkuliah, orang-orang yang menempuh pendidikan lebih lanjut tuh seperti apa kelebihan mereka gitu. Jadi berkuliah itu intinya mungkin berkuliah itu penting menurut saya gitu. Jadi dari semua itu karena sebagai kita sebagai orang gitu ya, kita pengen berbeda dong dari orang lain gitu. Jangan kita menjadi setara, bukan dalam arti setara kita harus jadi yang gimana gitu ya, tapi kita punya nilai lebih, punya value yang lebih daripada orang lain gitu. Jas, kalau kamu Jas? Oke. Kalau dari saya sendiri pada dasarnya apa yang saya katakan dari awal itu kan setiap orang harus mengembangkan potensi dalam dirinya sendiri gitu kan. Untuk itu kan kedepannya mungkin teman-teman semua di sini punya hal-hal yang ingin dituju gitu. Tentunya di satu sisi banyak persaingan-persaingan yang ada. Seperti apa yang dikatakan Ivan tadi, pada dasarnya kan kita tuh dalam diri sendiri harus punya value yang bisa kita tunjukkan ke orang-orang kayak gue ini punya kelebihan ini nih, dan orang ini gak punya kelebihan ini, dan itu kan menjadikan suatu potensi pada dasarnya kita bisa maju untuk lebih awal dan melangkah gitu. Kemudian terkait informasi yang kita dapat mungkin sekarang sudah zamannya gitu ya, kita memegang gawai masing-masing, handphone masing-masing, informasi begitu luas, tapi mungkin pada dasarnya apakah informasi yang kita dapat ini udah sesuai dengan yang kita inginkan belum? Menurut saya gitu kan. Mungkin Karawang Edu Fair ini bisa dijadikan acuan sebagai landasan pendidikan yang sifatnya membangun buat informasi bagi teman-teman juga gitu. Oke, mantap. Mau nambahin dari Hadi sendiri? Boleh dikit aja paling ya. Kalau dari aku tuh simpel aja sih, mau langsung ke studi kasus aja kali ya. Aku dulu pernah ikutan roadshow gitu ke sekolah-sekolah di daerah yang minimnya informasi tentang perkuliahan. Betul. Nah, aku tuh nanya kan, kalau misalnya nanya siapa di sini yang mau kuliah, misalnya masuk kelas, siapa yang mau kuliah, itu benar-benar yang ngacung dikit. Terus yang mau nikah, wah tuh nikah banyak langsung. Banyak banget ya. Aduh, ada ngacung tuh. Nah, akhirnya mereka aku nyari tahu kenapa mereka selalu mikir kuliah itu nggak penting. Ternyata emang dari stigma masyarakat dan dari ekonominya juga belum tercukupi kan. Tapi baik lagi, kalau untuk biaya itu tadi udah dibilang sama Ivan, banyak bantuan dari pemerintah, beasiswa itu banyak banget, dan kalau dikejar tuh pasti bisa. Dan pesan yang harus dikasih buat anak 2021 nih khususnya, anggaplah studi kasusnya ya, kalian ini anggap jadi HRD sebuah perusahaan. Misalkan nih, aku jadi HRD, Ivan jadi pelamar, Ijazio pelamar. Saya office boy nih. Oh iya. Saya office boy. Kopi mas, kopi. Ini kopinya loh, ya ampun. Ini ada. Iya bener kopinya, ya kan saya office boy. Diminum dong. Oh iya, boleh. Tadi bantu jawab. Boleh. Tadi diterusin diminum dulu dari susu kurma Abi Ali.
Abi ya. Ali. Ya nanti di sini ada alamat Instagram dan lain-lainnya. Soalnya biasanya kalau minum ini habis minum itu langsung kayak lain minum. Pas ya siang-siang gini. Ya siang-siang gitu enak banget kalau minum itu. Dan dulu saya nggak ada cafe tapi tetap nyari-nyari sendiri, dan ini teman-teman harusnya beruntung banget karena bisa terfasilitasi informasi-informasi tentang pendidikan ataupun perkuliahan melalui CAF 2021 ini. Adi, lanjutin tadi jawabannya. Oke. Nah, anggaplah kita sebagai HRD. Nah, aku HRD nih. Ivan anak pelamar. Ijaz pelamar, dan Ivan ini lulusan SMA. SMA-nya pengen nyari kerja, yang mikir kuliah itu nggak penting lah, langsung kerja juga dapat duit gitu, bisa langsung nikah. Sedangkan Ijaz ini lulusan S1. Mereka datang kedua ngelamar dengan waktu yang berbeda lah. Kira-kira teman-teman kalau misalnya jadi HRD lebih milih yang nerima SMA atau yang S1? Milih gue dong. Kenapa tuh? Kan gue yang lama. Bisa. Ya kalau logikanya kalau misalkan saya pun HRD pasti milihnya yang S1 dong. Nah, itu dia yang prinsip dasar yang harus diubah gitu dari pola pikirnya. Dari anak SMA ini harus mikirnya jangan Persaingan itu tadi ya. Kita pada dasarnya kalau emang pengen kuliah benar-benar pasti semua jalan pasti dilakukannya secara lancar juga gitu, tanpa ada hambatan. Kenapa saya bilang gitu? Saya ngerasain ketika saya bangun pagi, saya nggak niat kuliah, misalkan mageran gitu kan, bahasanya pengen rebahan aja. Iya, mager pengen rebahan aja. Di satu sisi pasti stigmanya, aduh kuliah berat amat gitu. Tapi kalau kita emang berpikir lagi pada dasarnya ketika kuliah itu penting banget gitu. Kuliah itu kita pada dasarnya kita tanggung jawab juga kan kepada orang tua. Di situ kita ada mindset untuk, waduh, gua harus kuliah. Tentunya di satu sisi, kalau emang ilmu yang gua pakai ini belum tentu bermanfaat, setidaknya gua punya kewajiban untuk membayar hutang gua kepada orang tua gua untuk kuliah. Gitu sih. Terus Tipsnya untuk mengatur uang rumah tangga perkuliahan kamu, jajannya gimana? Ya itu balik lagi tadi kita belajar bertanggung jawab sama diri sendiri ya. Ya. Jadi jangan kita dikasih, kita pakai nominal aja ya langsung ya. Misalkan kita dikasih 1 juta sebulan gitu, 30 hari kan, terus sehari kita pakai 100.000, itu kan salah dong kayak gitu. Tapi kan. sehari bisa berapa sih? Kalau saya pribadi ya gitu. Karena memang kebutuhan dan keinginan orang juga berbeda-beda Iya, ya, betul. nggak sih? Tapi setidaknya mungkin dari obrolan ini ya ketika memang nominalnya ada berapa juga kita nggak bisa untuk memaksakan diri untuk memilih dengan harga-harga yang tidak sesuai dengan apa yang kita punya ya. Terakhir nih, SMA 1 3 kata untuk SMA 1. untuk Jakarta sendiri ya. Enggak, SMA 3 kata 1. untuk SMA 1. Oh, Fokus. Gak apa-apa, wajar. Ini tuh keren, aku tuh terkesan banget. 3 kata ya. untuk SMA 1. 3 kata untuk SMA 1. kata untuk SMA 1, pengabdian, tanggung jawab, luar biasa. Sangat berbakti kepada orang tua, kata itu luar biasa. Sangat baik. Kalau kamu Keren, keren, pinter, adem. oh iya adem ya, karena ini simbolnya kita Iya. di depan Pohon asem. pohon asem yang memang jadi ikonnya di SMA 1. Untuk Hadi spesial, dia ini kebetulan di Instagram saya agak stalking dia Waduh. tuh penyanyi juga soalnya. Wah, Jadi ketahuan. 3 kata SMA 1 tolong dinadakan dong, dinyanyikan gitu kan. Jadi bisa jadi sebuah nada gitu. Waduh. 3 kata. Ini tantangan ya, tantangan di luar skenario ya, biar memang menjadi Spontan. ya spontanitas aja gitu. Datang, belajar, pulang. Kalau dikasih nada gimana tuh? Waduh, datang belajar pulang. Belajar pulang. Oke, teman-teman, kalian semuanya luar biasa. Ya, udah ini luar biasa sekali ya, karena dari teman-teman yang memang sudah membuktikan kuliah yang tadinya juga mungkin belajar keras ya, mempunyai cita-cita, dan mereka pada akhirnya bisa masuk ke lingkungan kampus yang mereka impikan, dan sekarang sudah aktif menjadi mahasiswa. Semua tips, semua pesan sudah disampaikan ke teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat ya. Dan sampai jumpa nanti di Karawang Edu Fair 2021. Kita kasih salam dulu dong buat semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa datang ke Karawang Edu Fair 2021.